Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa dengan channel Sabda Budaya. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, seorang senior Tosan Aji. Beliau adalah Bapak Suwardiono. Beliau dari Kulon Progo. Kebetulan saat ini menjabat sebagai ketua di salah satu asosiasi pramuwisata di Yogyakarta, di DPC Kulon Progo. Nah, kebetulan beliau membawa salah satu keris pusaka, kalau tidak salah ini tilam putih. Nah, ya, beliau membawa salah satu pusaka ini. Sedikit akan kita review terkait dengan keris pusaka ini, dan dari sudut pandang Bapak Suwardi sendiri, keris pusaka ini nanti seperti apa, dapur ataupun pamornya seperti apa, nanti akan direview oleh Pak Suwardi sekilas saja gitu ya. Tapi kalau menurut saya memang pas sekali ini untuk pemula atau untuk teman-teman yang masih baru mau memulai mencintai dan melestari Tosan Aji. Memang pada dasarnya harus memiliki terlebih dahulu tilam upih, karena tilam upih menurut saya adalah sebagai dasar fondasi landasan, dan tilam upih ini memiliki filosofi untuk dasar fondasi rumah tangga. Jadi memang alangkah lebih baiknya ketika teman-teman ingin melestarikan Tosan Aji itu sendiri, khususnya keris, sebaiknya miliki dulu tilam upih seperti itu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sudut pandang dari Bapak Suwardi sendiri? Mari kita tanya ke beliau untuk mereview pusaka tersebut. Monggo Pak Suwardi. Ya, oke, selamat siang. Ya, ini kami juga ingin menyampaikan rincian daripada senjata tradisional Jawa gaya Yogyakarta, dan ini kita tidak sok bisa tidak, kami juga hanya masih belajar juga dan masih tukar pengalaman dengan teman-teman yang lebih pengalaman di bidang Tosan Aji. Nah, kemudian ini yang akan kami sampaikan, ini adalah sebuah keris, ya, keris atau duung atau benda atau alat atau pelengkap pakaian busana Jawa jangkep Yogyakarta. Kemudian ini adalah sebuah keris dengan warongkonya warongko Gayaman Yogyakarta. Warongko Gayaman Yogyakarta, dengan peletnya adalah pelet sampir. Nah, pelet sampir, kemudian Gayamannya Yogyakarta, dengan kayunya adalah kayu timo. Kemudian ini adalah deder. Deder ini terbuat dari kayu yang bernama kayu cendono putih. Tapi bukan cendono wangi, karena ada beberapa jenis kayu cendono, dan ini termasuk cendono putih yang berasal dari daerah Wonosari atau Gunung Kidul. Nah, ini sebagai pegangan atau handle, itu namanya deder. Ya, dengan ukirnya adalah ukir gaya Yogyakarta. Kemudian di bawah deder ini ada mendak, ya, mendak atau cincin. Nah, cincin ini berbentuk meniran, ya, cincin meniran dengan gaya Yogyakarta. Kemudian ini baru disebut sebagai warongko. Ya, warongko yang berbentuk Gayaman Yogyakarta. Kemudian di bawahnya ini namanya pendok. Pendok ini terbuat dari logam, yang bisa terbuat dari perak, bisa terbuat dari kuningan, bisa terbuat dari mamas, ya, atau logam-logam yang lain, atau emas atau disco emas. Kemudian kalau ini terbuat dari tembaga. Ya, tembaga. Kemudian dibikin kemalu itu ada yang bisa hitam, ada yang bisa hijau, ada yang bisa merah hati, seperti tadi, sesuai dengan selera. Kemudian ini selorok, ya, pendok selorok ini disepuh dengan perak. Ini semuanya bahan tembaga, dibuat kemalu, kemudian disepuh dengan perak, maka warnanya putih perak. Nah, kemudian di dalam pendok itu ada gandar. Nah, ini namanya gandar. Ya, gandar ini bisa terbuat dari kayu, ya, bisa kayu so ataupun kayu-kayu yang berminyak atau kayu-kayu yang tidak keras, karena untuk menjaga keutuhan daripada bilah keris tersebut. Nah, kemudian kita melangkah ke dalam keris. Kemudian bagaimana cara kita mencabut keris dari warangkanya adalah dengan gini, ya, tangan kiri berada di warongkonya, kemudian tangan kanan di bawah, kemudian yang ditarik adalah warongkonya, Tarik ke atas. Kemudian cara seperti ini adalah cara untuk penghormatan kepada
si empunya atau si empu keris. Dan ini juga ada, selain penghormatan, ini adalah untuk tidak ya, untuk logam-logam ini kan pasti akan ada butiran-butiran logam karena karat. Nah itu jangan sampai nanti ini tercium kita atau terhirup kita, jadinya biar lebih aman di dalam kesehatan kita. Nah kemudian ini bisa kita baca cara kita pegang keris seperti ini. Jadi keris itu sifatnya asam, karena besi itu kalau kena asam pasti akan mudah berkarat, maka kita pegangnya seperti ini ujungnya dengan handle yang kita bawa. Jadi bisa kita lihat keutuhan daripada bilah ya, kemudian bisa kita lihat pamornya, yang kita lihat pamornya bisa kita bolak-balik. Nah ini keris ini dapurnya adalah dapur tilam upih. Dapur tilam upih ini filosofisnya dalam kehidupan Jawa itu sebagai untuk penenang dalam kehidupan berkeluarga. Tilam itu artinya tidur, upih itu artinya berkesinambungan atau kesejahteraan dalam keluarga. Jadi orang Jawa itu pasti memiliki pusaka pertama adalah keris yang berdapur lurus atau lajer yang dapurnya adalah tilam upih. Kemudian kalau ini tangguh itu adalah perkiraan pembuatan ya, atau era itu pada masa era Pajajaran, yaitu tangguh Pajajaran atau kerajaan Pajajaran, yaitu kisaran sebelum abad ke-14 atau kisaran abad ke-10 abad ke-11. Nah kemudian ini pamor itu adalah sebuah warna yang timbul di bilah, yaitu warna putih-putih. Ini adalah pamor. Ini pamor di sini menunjukkan pamor waswutah. Ya, pamor waswutah atau beras wutah dengan filosofis orang Jawa. Kalau waswutah itu kan beras. Jadinya kalau orang Jawa itu memiliki beras, itu berarti tidak akan kekurangan dari segi kebutuhan pokok, yaitu pangan. Ya, maka filosofis orang Jawa itu pasti dengan waswutah atau beras wutah. Kemudian karena ini dwi pamor, baliknya ini adalah pamor kulit semongko atau ngulit semongko. Kulit semongko itu mengandung makna atau filosofisnya, kalau menurut yang saya pelajari itu sebagai filosofisnya orang yang bijaksana, orang yang kebijaksanaan. Jadi orang yang memiliki pusaka ini diharapkan menjadi bijaksana atau bisa menjadi sinudarsono atau bisa menjadi seorang guru bagi teman-temannya atau masyarakat di sekelilingnya atau keluarganya yang jelas. Nah kemudian ini berarti ini dwi pamor ya? Dwi pamor ya, ini waswutah dan kulit semongko. Luar biasa teman-teman. Jadi dua pamor. Jadi dua pamor dalam dwi pamor dalam satu bilah. Nah, jarang Pak ya, jarang. Ditemukan yang dwi pamor itu. Rata-rata kan satu bilah ya, satu bilah pamornya satu itu rata-rata. Waswutah atau pamor sana atau pamor-pamor yang lain. Kalau ini dua pamor, yaitu pamor kulit semongko dan waswutah. Tapi menurut orang yang berpengalaman juga nanti akan berbeda menafsirkannya, tapi kurang lebih garis besarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena saya juga masih belajar dengan teman-teman atau ahli di bidang tosanaji, jadi nanti mohon kritik dan juga sarannya untuk kita sama-sama menafsirkan keris atau pusaka yang ada di Yogyakarta. Ya, kira-kira itu. Bisa Bu. Oke teman-teman nih, tilam upih dengan rincikan pamornya dwi pamor, tangguhnya di era Pajajaran. Nah pesan terakhir Pak, untuk teman-teman pemula yang baru mau memulai melestarikan atau mencintai keris pusaka ini, pesan-pesan untuk teman-teman semua seperti apa? Karena kita orang Jawa khususnya orang Yogyakarta, paling tidak kita memahami bagaimana pusaka yang merupakan budaya adiluhung yang perlu kita lestarikan, perlu kita jaga kelestariannya, perlu kita jaga keutuhannya. Jangan sampai nanti kita malah tidak tahu pusaka kita sendiri. Kemudian pesan kami yang kedua adalah ini adalah benda budaya. Jadi benda budaya ini adalah warisan dari kakek moyang kita, warisan dari leluhur kita, dan merupakan simbol-simbol filosofis yang dibuat oleh masyarakat Jawa itu sendiri. Jadi apapun itu adalah hasil karya masyarakat Yogyakarta, masyarakat Jawa pada umumnya,
kita lestarikan dan kita uri-uri ya. Adiluhungnya sebuah benda budaya yang saat ini kita bergelut atau kita berada di dunia Tosanaji. Terima kasih, seperti itu. Itu teman-teman semua ya, sekilas terkait dengan tilang upik dan budaya Nusantara. Oke, di teman-teman sabda budaya semua, saya kira nanti kita akan review Tosanaji yang lain agar kita menambah wawasan kita dalam mencintai warisan leluhur kita, khususnya di Tosanaji. Oke, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.